Dimakan dari tadi ini masih nganggur ya. Iya. Silakan. Ya, Ustaz. Ya seadanya. Alhamdulillah. Seadanya ini. Ya. Sedotannya ini. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Berdua aja ya tadi ya enggak? 6 Ustaz. Alhamdulillah. Iya Ustaz, berdua. Maklum masih jomblo. Ustaz. Masih jomblo ini dua-duanya kayaknya seragam. Nah, Ustaz. Iya ya, alhamdulillah mumpung masih jomblo banyak waktu ya, insya Allah. Seperti ini termasuk jalan-jalan, ketemu teman ya, ketemu teman ya, insya Allah. Ini Ustaz, Anda mau tanya, dalam memilih teman akrab itu, apakah kita boleh memilih secara sembarangan Ustaz? Iya. Dalam ajaran Islam kita pun mengetahui bahwa dan menyadari bahkan ya bahwa dalam kehidupan di dunia ini kita pasti butuh teman ya, pasti ya. Yang pertama kalau kita pahami bahwa dalam kehidupan ini kita butuh teman. Bahkan para ulama mengatakan seorang nabi seperti Rasulullah SAW pun yang sebenarnya kalau beliau sendirian pasti Allah akan tolong gitu. Tapi nyatanya beliau diberi teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud ya, pernah dalam sebuah makalahnya beliau mengatakan innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Fastafahu wabta'atha birisalatih. Sesungguhnya Allah melihat dari hati hamba-hambanya, dilihat, dipilih. Kemudian Allah menjumpai hatinya Rasulullah itu hati yang terbaik di antara seluruh hamba. Maka Allah pilih beliau dan Allah berikan beliau risalah Islam ini. Lalu kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma nadharallahu ila qulubil ibad fawajada quluba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad." Lalu Allah melihat lagi dari hati-hati hamba itu, lalu menjumpai hatinya para sahabat adalah hati yang terbaik di antara hati-hati manusia. Maka Allah pilih mereka menjadi teman-temannya Rasulullah SAW. Dan mereka berjuang bersama Rasulullah SAW. Maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita memang hidup ini tidak bisa sendirian. Pasti butuh teman. Ya. Kalau orang-orang umum atau dalam dunia umum dikatakan bahwa manusia itu zoonpolitiken ya, atau makhluk sosial yang butuh teman, maka Islam ya, sebenarnya mengakui bahwa kita pun dalam kehidupan ini pasti butuh teman ya. Namun Islam mengajarkan kepada kita bahwa dalam berteman pun ada aturannya ya. Tidak sembarangan kita berteman. Mungkin gambaran awalnya seperti itu. Jadi intinya Islam mengajarkan kita dalam hidup ini butuh teman pastinya. Hanya saja Islam mengajarkan kepada kita untuk hati-hati dalam memilih teman. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min." Seorang mukmin itu cermin dari mukmin yang lainnya. Artinya ibaratnya kita ini cermin, maka bagaimana kondisi teman kita, itulah hakikat kita. Artinya orang yang berteman pasti tidak akan jauh beda. Berarti sikap kita, akhlak kita, dan lain-lain tentang kita itu tidak lepas dari pengaruh teman. Maka pasti di sini butuh pemilihan teman. Nah, begitu ya gambarannya mungkin ya. Terus Ustaz, bagaimana sih cara kita untuk memilih teman yang baik itu Ustaz? Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa al-arwah junudun mujannadah ya, dalam hadis Bukhari juga, al-arwah junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh itu akan merasa nyaman dengan ruh yang memiliki selera yang sama, kurang lebihnya gitu ya. Ruh-ruh itu akan bersatu, berkumpul dengan ruh-ruh yang memiliki selera yang sama. Nah, maka kalau kita ini berkumpul dengan orang yang misalkan suka berjudi, maka kemungkinan besar kita pun akan terbawa menjadi seorang penjudi.
Kalau teman kita ini suka mabuk, kita berkumpul menjadi teman akrabnya, dikhawatirkan kita pun akan menjadi teman yang pemabuk. Nah, maka dari situ kita harus memilih teman. Yang pertama, ini yang harus kita pahami bahwa yang utama dari memilih teman itu yang akidahnya lurus. Ini penting sekali ya, masalah akidah. Karena akidah-akidah yang menyimpang, teman-teman yang menyimpang dari sisi akidah, termasuk juga dalam sisi manhaj, ini seringkali kita terkena subhatnya, apalagi hati kita ini lemah. Nah, seringkali kita ini terbawa dengan subhat-subhatnya. Maka memilih teman yang akidahnya lurus ini sangat penting, nomor satu. Kemudian yang kedua, tentunya berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, kita cari teman-teman yang rajin ibadahnya, karena kalau teman-teman kita ini orang yang lalai, kita akan terbawa juga. Dan juga para ulama menyarankan bahwa cari teman-teman yang memiliki akhlak dan adab yang baik. Contohnya saja, mohon maaf, kalau kita ini berkumpul dengan orang yang suka bercanda, maka kita akan terbawa. Ya, bukan berarti bercanda tidak boleh ya, cuman kalau teman ini terlalu suka, berlebih-lebihan dalam bercanda, kita pun akan terbawa. Maka sebenarnya banyak kriteria-kriteria teman yang kita cari. Namun pada intinya, sebenarnya mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kita ini harus gaul, harus pergaulannya harus luas, harus banyak teman, semua kalangan kita masuki. Nah, ini bisa baik, bisa buruk. Baiknya kenapa? Kita bisa bergaul dengan masyarakat yang lebih luas kalau kita memiliki saringan. Kita mungkin insya Allah orang yang diberi pemahaman yang benar, akidahnya lurus, memiliki prinsip yang kuat. Maka kita berteman dengan siapapun, kita akan menjadi penyeru atau mengajak mereka ke jalan yang benar. Kita akan diberi kemampuan oleh Allah untuk mewarnai mereka. Ini mungkin masih bagus dalam rangka dakwah. Itu pun dengan catatan kita tidak menceburkan diri dalam kemaksiatan mereka pastinya ya. Hanya kita bisa lebih luas pendekatan kepada calon-calon mad'u yang akan kita dakwai, objek-objek dakwah. Tetapi kalau kita ini masih merasa bahwa saya sendiri masih kurang ilmunya, masih lemah imannya, khawatir terbawa, ya mending fokus cari teman-teman yang baik saja gitu ya. Karena khawatirnya kita yang terwarnai gitu. Apalagi kita baru hijrah, kemudian baru mengenal kebenaran, kemudian lingkungannya tidak mendukung, teman-temannya masih teman-teman yang lama. Memang akan sedikit banyak terpengaruh. Ini mungkin sedikit tambahan bahwa ada beberapa saudara kita yang mungkin konsultasi ke saya termasuk ketika baru hijrah, apakah saya harus menjalin hubungan dengan teman-teman di masa lalunya ataukah tinggalkan total? Maka saya sering ngasih nasihat bahwa tahap awal sementara waktu ya, kita fokus ke diri kita sendiri, perbaikan dari semua sisi, akidah, ibadah, muamalah, akhlak kita, terus sampai betul-betul merasa kuat. Ya, maka selama itu kita rasakan belum terlalu kuat, ini akan bisa jadi kembali lagi ke masa lalunya. Nah, maka intinya berteman itu pada asalnya Islam mengajarkan kita pilih-pilih teman itu benar, memang harus pilih. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalilihi, atau dalam hadis yang lain, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung dari temannya. Maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Artinya Islam membatasi bahwa kita ini dibolehkan berteman itu sebenarnya harus dengan orang-orang yang baik. Nah, adapun kepada teman yang kurang baik, ya itu mungkin bagiannya orang-orang yang memang punya kemampuan dalam berdakwah kepada mereka. Secara umum kita dianjurkan Nabi memilih teman-teman yang baik-baik saja. Itu ya gambarannya ya. Yeah. Ini yang terakhir, apakah ada keutamaan sendiri Ustaz dalam memilih teman yang baik atau bisa dikatakan teman yang soleh gitu Ustaz? Jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Ali Imran ya ayat 101. Ya, ayat 101. Ini ayat
Kalau 102 kan perintah tentang takwa, mungkin sudah hafal ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Nah, di ayat sebelumnya, ayat 101, Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kamu akan kufur sementara di tengah-tengah kamu dibacakan Al-Quran dan di tengah-tengah kamu ada Rasulullah SAW. Dengan bahasa kita, seolah-olah Allah mengatakan, kalian tidak mungkin akan kufur, akan stabil di atas iman, kalau di tengah-tengah kalian dibacakan Quran dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Nah, para ulama menjelaskan ayat ini bahwa maksudnya adalah seseorang akan terjaga dari kekufuran, dari maksiat, dari kebid'ahan, kalau di tengah-tengah mereka itu ada teman yang solih, yang membacakan ayat kepadanya, membacakan sabda-sabda Rasulullah SAW. Ini pengertian dari surat Ali Imran ayat 101. Jadi, kalau ditanya saya tentang keutamaan berteman dengan orang baik, salah satunya adalah para ulama memasukkan bahwa teman yang baik, teman yang soleh, ini salah satu sebab kita istiqomah di atas kebenaran. Jadi kalau ada orang ingin istiqomah di atas kebenaran, salah satu caranya adalah hendaknya dia berkumpul, bermajelis, berteman dengan orang-orang yang solih, yang akan menguatkan imannya, yang akan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, membacakan hadis-hadis Nabi SAW kepadanya, sehingga kita dalam kondisi stabil. Bahkan ketika kita sedikit aja menyimpang dari garis kebenaran, ada teman yang mengingatkan, tarik lagi tangan kita, ya. Dan satu hal lagi yang perlu ditambahkan bahwa teman-teman sejati, teman-teman yang baik itu adalah teman yang mengajak kita ke surga. Ketika kita ini menyimpang, kita akan diraihnya tangan kita, ditarik. Sementara banyak orang itu tidak suka dikritik, diluruskan, padahal itu demi kasih sayang. Maka teman yang benar itu sebenarnya bukan teman yang membiarkan kita bebas, tapi mengajak kita ke jalan yang baik. Kelihatan kita menyimpang dikit, diingatin. Kita lalai sedikit, diajak. Nah, cari teman-teman yang seperti itu. Maka kesimpulannya bahwa memilih teman yang baik ini adalah berperan, berfungsi menjadikan kita insya Allah dengan izin Allah istiqomah di atas hidayah, istiqomah di atas kebenaran. Gitu ya, insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan kedepannya Ana sama Hitio mendapatkan banyak teman yang solih kedepannya. Dan juga teman yang solihah ya, teman hidup kalau itu ya. Ini juga jangan dilupakan ya nanti. Kalau teman yang solih terus, nah, kapan teman yang solihah ya, istri, teman hidup ya, gitu ya. Nah, Ustaz, Ya, baik. ya. Kalau gitu jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ustaz. Terima kasih nasihatnya, Ustaz. Sama-sama ya, saling menasehati insyaallah.